Halo teman-teman Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas film Spoiled Brat. Spoiled Brat artinya anak nakal yang manja. Spoiled manja, Brat itu anak nakal, remaja. Spoiled Brat jadi ya anak nakal, anak remaja manja, anak nakal manja, masih dianggap masih anak-anak walaupun sudah perawakannya sudah dewasa. Jadi perempuan jadi wanita, yang laki jadi pria, bukan anak-anak lagi perawakannya, tapi sifatnya itu masih manja. Manja itu menggunakan uang ayahnya, menggunakan uang keluarganya, tidak mau tahu cara bekerja, tidak mau tahu cara menghasilkan uang gimana, tidak mau bersusah-susah, maunya happy-happy, maunya seneng-seneng. Jadi seperti itu artinya spoiled brat. Jadi digambarkan ada seorang bapak sudah berumur, sudah menjadi dibilang kakek-kakek, udah belum ada cucu, cuman dari segi umur sudah menua deh, jenggotnya putih segala. Pak tua kita sebut ya. Kemudian ada 3 anaknya masih remaja, yang tadi saya ceritakan manja. Yang anak pertama, kedua, dan ketiga. Anak pertama ini perawakannya gemuk, dia nggak main perempuan, tapi dia hobi koleksinya sepatu mulu. Karena ada duit, jadi sepatu nggak ada nilainya. Padahal sepatu bisa dibelikan barang-barang lain, tapi dia beli sepatu koleksi. Nggak ngerti deh, dia bisa jual apa hanya diliatin, karena sepatu kan bisa rontok juga kulitnya, apanya. Ada makan umur deh, kecuali dia bisa jual atau dikoleksi jadi kolektor item, dia bisa ningkatin harganya. Kemudian yang perempuan senangnya party, pesta. Oh iya, mereka semua itu tinggalnya diceritakan di Monaco, negeri kaya, negeri kecil tapi kaya, raya. Mungkin melebihi Singapura. Singapura aja negeri kecil juga tapi maju kan. Tapi Singapura kan terkenal orang-orang gigih gitu, tahu Chinese gigih banget. Nah kalau di Monaco orang yang sudah lebih mapan bermain, invest di sana. Dan negaranya mungkin nggak ngerti ya, karena sedikit penduduknya, mungkin nggak tahu mereka kebanyakan bekerja sebagai apa, sebagai kota wisata, karena dia ya Bali juga kota wisata, cuman kan Bali bagian dari Indonesia. Dan pokoknya Monaco terkenal negara kaya kayak gitu, negara kecil kaya. Kalau Bali segala kan negara pulau dewata, pulauan di Indonesia. Kota Bali apa ya sebenarnya, Pulau Bali ya, bagian dari Indonesia. Kalau Singapura negara itu sendiri, cuman kan dari segi kayaannya nggak tahu ya, kayak kayak Monaco kayaknya. Nah oke, anak ketiga ini, jadi yang pertama itu kolektor sepatu, anak kedua itu party freaks, party pesta mulu. Anak ketiga itu suka main perempuan. Nah parah. Oke, jadi yang pertama ini, jadi dari 3 ini tuh nggak ada yang mencontoh yang baik yang mana. Anak yang pertama itu oke lah, yang paling fatal yang suka main perempuan tuh anak ketiga. Lalu yang party juga nggak bagus. Ketiga kolektor sepatu, kalau didaya gunain masih ada ininya lah, kalau sepatunya bisa dijual, bisa ditingkatin harga. Jangan cuma hobi habisin uang untuk beli sepatu mulu juga salah kan. Kemudian ayahnya itu sering digambarkan sering berbicara dengan almarhum ibunya, almarhum istrinya ya, jadi ibu dari anak-anak 3 anak itu. Jadi ini tipikal setia, dia nggak nikah lagi, dan dia bercerita keluh kesah gimana ya 3 anak ini nih cara didik mereka, kayaknya mereka kok begitu, kayaknya nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, maunya happy, kayaknya nggak mau berpikiran masa depan atau apa ya, ya memikirkan realita hidup tuh seperti apa kayak gitu. Kalau sampai kenapa-napa kan dia nggak tahu, atau nanti ya siapa tahu nanti meninggal tanya kelakuan waktu di dunia gimana kan nggak tahu. Kayak gitu, dia sering berkeluh kesah, sampai servannya, pembantu asisten pribadi di rumah juga perempuan, wanita, bilang
daripada saya mau menceraikan suami saya daripada kasihan melihat Tuan sering berbicara sendiri dengan mantan istri. Cuman ini tipikal bapak baik, jadi dia merawat anak-anaknya dengan baik dan dia nggak nikah lagi kayak gitu. Digambarin ya anak ketiga segala tuh yang paling parah, sampai istri orang juga dimainin istri. Jadi karena dia punya uang, dia bisa ini dah, udah punya barang-barang mewah, kendaraan mewah, istri orang juga diambil ini. Jadi kan ngerugin orang banyak. Ketiganya itu ya yang paling parah, yang ngerugin itu yang mainin istri orang segala hanya karena punya uang. Terus yang kedua, yang perempuan itu sering party, punya pacar juga, katanya mau mengandalkan uang. Otaknya rada pinter nih pacarnya, bisa rada manipulasi sehingga bisa manfaatin anak kaya, sehingga si anak perempuan ini mau dinikahin sama pria yang juga pekerjaannya juga belum jelas. Jadi mungkin belum jelas gimana ya, kalau mau berusaha lain cerita, tapi ini lebih ke mungkin mau memanfaatkan. Dan memanfaatkan berarti kan ya nggak tahu ya, perlu diolah lebih dalam kayak gitu. Dan bapaknya melihat ini dan terus berusaha mencegah. Kalau yang anak pertama gemuk, perawakannya hanya koleksi sepatu perlu ditingkatin, coba jadi pengusaha sepatu atau bisa menjual sepatu gitu, punya pabrik sepatu, atau nggak punya pabrik tapi bisa jual banyak sepatu, jadi pengusaha. Itu yang diharapin bapaknya. Kalau yang perempuan diharapin itu ya bisa ketemu lelaki yang betul-betul bertanggung jawab, dianya juga nggak suka party, nggak suka belanja shopping barang-barang mewah, sederhana aja. Kalau yang tiga harus stop main perempuan kayak gitu-gitu, ngerjain wanita orang, ngerjain perempuan, itu harus stop, itu jelek banget. Alhasil sewaktu-waktu ayahnya ingin didik mereka, udah dikasih tahu tetap begitu. Jadi tetap sampai ayahnya itu waktu kejadian anak ketiga main perempuan, suaminya itu perempuan datengin sampai dia seperti serangan jantung, tapi bukan, pingsan biasa, masuk di rumah sakit. Dan dia coba masih bilangin anak-anak tetap nggak peduli. Akhirnya suatu waktu, berapa waktu kemudian, mungkin berapa bulan, digambarin dia mengatur semua dengan pengacaranya, dengan orang kepercayaannya, bahwa biar pura-pura ngebekuin semua uangnya ada, semua uang perusahaan, semua uang anak-anaknya dibekuin dulu. Jadi sewaktu-waktu berjalan rencana tersebut, anak-anaknya mengeluh, mendadak uang nggak bisa dipakai. Dan dia belum ngomong ke itunya, tiba-tiba polisi banyak datang ke rumah, nyergap pakai senjata segala, sampai anak-anak ketakutan. Mobil-mobil semua digambarin digembok, dia ngelihat. Akhirnya bapaknya pura-pura jalanan pakai senjata shotgun, nodong mobil untuk pergi. Tapi anehnya polisi nggak sampai bisa cegah semua, jadi emang itu permainan diatur sampai tapi kemudian orang terdekatnya bayar ke orang yang mobilnya diambil. Itu udah tanda kan, ya ini settingan. Akhirnya mereka bilang di mobil, kita uang perusahaan telah dibekukan karena nggak tahu ada tuduhan aneh, ada tuduhan tidak masuk akal dan sedang diselidiki pengadilan kayak gitu gambarannya. Minta anak-anaknya mandiri, kita akan ke rumah kakeknya. Ya udah menuju di rumah kakeknya, sederhana banget, nggak ada apa-apa, air aja susah. Kemudian dia minta, dari dulu biasanya ayah yang memberikan kalian uang, kalian makan. Sekarang ayah yang meminta kalian memberikan ayah makan, memberikan ayah uang kayak gitu. Akhirnya ya udah diatur. Dia suruh anak perempuannya bekerja sebagai pelayan. Dia panggil orang itunya, orang kepercayaan ayahnya, ada yang datang juga membantu dan minta dia bekerja di itu. Kemudian anak yang di restoran jadi pelayan. Kemudian anak yang lelaki yang gemuk yang hobi koleksi sepatu disuruh cari kerjaan. Apalah yang dia bisanya, ketemu apa. Akhirnya ada referensi ke perusahaan, tapi dia tahu juga settingan, disuruh jadi pengayuh beca karena badannya gemuk, gembrot, disuruh diet. Jadi kalau di perusahaan nanti
bisa aja dia masuk situ settingan kan, cuman nanti tetap gembrot, dia disuruh olahraga gitu kan, dia juga suka sepatu, suka sport kayak gitu dianggapnya. Kemudian anak yang ketiga itu yang paling-paling udah suka main perempuan. Akhirnya yang anak ketiga ini yang laki mau tapi dia bantuin ayahnya renovasi rumah, betulin rumah kayak gitu. Alhasil sewaktu-waktu anak yang perempuan itu waktu belum jadi itu digambarin tuh masih itu mau shopping, tapi saking nggak ada uang itu begitu dia sampai rumah bawa baju bagus segala dari hasil jual perhiasan jual jam tangannya. Saudara-saudara kandungnya langsung ngerusakin tuh pakaian buat dimakan, ini buat makan, campur minyak kita makan kayak gitu. Rasa baju baru. Nah, anak yang pertama sama yang ketiganya itu ya udah dari uang becanya dapat. Yang ketiga kan nggak ngasih uang, peraturan nggak makan begitu. Terus ayahnya bilang, ayah nih yakin ya kita mengusahakan apa nanti kita ada makanan, ada rezeki sedikit pun. Akhirnya dia berkhayal yang anak ketiga itu ke depan ambil aja makanan yang ada di luar, buah apa ya, diare juga karena makanannya kan kurang teratur jadinya, tapi pelajaran. Akhirnya keesokannya dia bilang, ayah bagi saya uang. Dia manja banget yang anak ketiga yang suka main perempuan. Dia bilang, oke, saya bantu kamu kasih makan ke kamu bantu renovasi rumah ini, ngecat, ngelotokin cat tembok yang sudah usang kayak gitu. Yang perempuan akhirnya makin pinter juga, walaupun di restoran dia dicemooh pelanggan, kesel, belajar tapi di situ dia kesel sampai ngeludahin makanan segala tuh. Perempuan juga nggak benar kan, makanya tapi dididik. Yang itu makin akrab sama tukang beca lain, ngobrol diskusi bisnis untuk majuin usaha sepatunya kayak gitu. Alhasil ya udah mereka makin sadar, pacarnya yang perempuan ini, anak perempuan, tiba-tiba nyelidikin kok asisten bapaknya segala masih kantor normal, operasional kantor berjalan biasa. Akhirnya dia datang dengan rapi ke bapaknya itu, ke pacar bapaknya itu bilang, saya akan ngebongkar. Akhirnya bapaknya cegah, pura-pura akhirnya mereka bisa deh disetel sama si itu, dibilangin maksa kan pacar perempuan ini. Akhirnya dibilang saya akan nanggung nih, padahal itu settingan tuh. Dia udah tahu jaminannya itu dia bakal bocorin informasi. Jaminannya dia bakal bocorin informasi, makanya dia bisa berani ngomong, saya akan jamin utang kalian, apa yang telah disita bank saya akan jamin. Padahal itu hanya klise, tahu emang nggak ada apa-apa sebetulnya. Udah akhirnya mau nggak mau jadi mereka balik ke mobil mewah, ke rumah mereka yang mewah. Karena happy si laki ini jadi mau dinikahin langsung sama si anaknya tuh pak tua yang perempuan. Tapi pak tuanya ini tahu nih anak nih nggak bener nih, yang lakinya yang calon pacarnya nggak benar. Akhirnya diuber ke kantor wali kota yang untuk nyelenggarain pernikahan. Bapaknya ngaku, ya ini settingan saya untuk mendidik kalian. Akhirnya mereka kesel, yang perempuan juga nggak jadi nikahin ini karena tahu ini semua settingan. Nggak mungkin lah tiba-tiba pacar nggak punya apa-apa bisa ngejamin itu, emang udah settingan bapaknya juga, tahu, sadar. Akhirnya mereka kembali ke rumah tersebut, 3 anak tersebut. Bapaknya balik ke bisnis seperti biasa. Udah akhirnya suatu waktu anak perempuannya ulang tahun, bapaknya melihat mereka berubah. Yang itu jadi jalanin bisnis sepatu, dari uangnya ada dikelola, jadi nggak dihambur-hamburin lagi tapi dikelola. Anak yang perempuan aktif bisa kerja di restoran kayak gitu. Anak yang ketiga juga dia nggak main perempuan tapi dia ngerti deh ada jalanin usaha apa, saya juga nggak gitu ingat teman-teman kayak gitu. Tapi mau berusaha, mereka bertiga tuh kolaborasi memikirkan usaha, jadi nggak mau enak-enakan kayak dulu anak ayahnya. Akhirnya bersyukur dan film berakhir kayak gitu teman-teman.
Jadi intinya ya betul. Jadi orang kaya, kalau yang orang kaya tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, berarti itu mungkin orang kaya nggak benar. Dan dampaknya akan membawa kerugian bagi keluarga tersebut. Tapi kalau orang kaya benar, dia akan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar keluarganya tetap di jalan yang benar. Anaknya harus berusaha bagaimanapun caranya, lewat cara apapun. Itu yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Teman-teman sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.